Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga Allah masih memberikan kepada kita kesempatan agar bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian melanjutkan dengan kegiatan ta'lim. Selanjutnya berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selalu tetap tercurah kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jemaah kaum muslimin, salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kita pada pertemuan ini, melanjutkan dari pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, pasal ke-17, yakni dengan judul keutamaan dan mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ulangi, judul kita pada malam hari ini adalah keutamaan dan mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul sebuah pertanyaan kepada kita, kenapa mencintai sahabat, atau kita mengagungkan dan meyakini bahwa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keutamaan. Kenapa hal ini dimasukkan ke dalam bab akidah, ke dalam bab keyakinan oleh para ulama, sehingga mereka memasukkan di dalam kitab Minhajul Muslim ini bahwa mencintai para sahabat masuk dalam bab akidah, keyakinan. Itu sebuah pertanyaan. Maka jawabannya adalah ternyata banyak orang, kelompok di luar sana yang justru ketika berseberangan dengan para sahabat, artinya adalah berseberangan dengan pemahaman para sahabat, mereka adalah kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang disesatkan, bahkan menyesatkan diri. Bahkan sebagian ulama mengatakan sudah keluar dari jalur agama Islam. Jadi Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat. Jadi orang yang paling tahu, orang yang paling mengerti tentang Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Maka kita memahami Al-Quran, bagaimana para sahabat memahaminya setelah Rasulullah. Kita memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita memahami hadis setelah Rasulullah. Maka petunjuk yang paling terbaik adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menyelisihi pemahaman para sahabat, maka dia telah menyimpang dan keluar dari agama Islam. Sebagian ada kelompok, misalnya kelompok Syiah Rafidhah, yang sudah jelas penyimpangannya. Bahkan mereka mengatasnamakan Islam, ya, mereka membuat propaganda seakan-akan kita terpicu ada Islam Sunni, ada Islam Syiah. Nah, ini hanya sekedar perkataan. Ya, artinya tidak ada Islam Syiah. Ya, Islam Syiah itu tidak ada. Ya, Islam seluruhnya Sunni, insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Syiah, ya, ini menyimpang dari pemahaman para sahabat. Seluruh para sahabat mereka kafirkan. Mereka katakan sahabat Rasulullah, ya, seluruhnya kafir. Ya, seluruhnya. Ketika kita menyebutkan nama para sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhu. Tapi kalau orang-orang Syiah Rafidhah, ketika disebutkan para sahabat, mereka mengatakan la'natullahi alaihi. Maka mereka punya slogan di dalam kitab-kitab mereka, anna Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Utsman finnar. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman, Aisyah, itu semua berada di dalam neraka. Ini slogan orang-orang Syiah. 4 saja sahabat yang tidak dikafirkan oleh orang Syiah, yaitu Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Miqdad Al-Aswad dengan Ammar bin Yasir. Seluruh para sahabat mereka kafirkan. Nah,
Kenapa mencintai sahabat dan kita harus mengetahui keutamaan para sahabat adalah bagian dari akidah? Karena ternyata ada kelompok yang mereka berseberangan dengan para sahabat sehingga mereka menyimpang pemahamannya. Itu contoh satu, ada kelompok Syiah. Kemudian yang kedua ada kelompok Khawarij, ya, kelompok orang-orang Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, kalau kita bahasakan sederhananya zaman sekarang, ya mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Orang-orang Khawarij ini bisa tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang radikal. Ya, orang yang sedikit mengkafirkan, yang tidak sesuai dengan apa mereka kafirkan, dikit-dikit kafir. Ya, berislam, ya kita tinggal di Indonesia, kita ada undang-undang, ya maka kafir. Presiden Jokowi dibilang taghut, atau mungkin kita bisa katakan mereka adalah bagian kelompok orang-orang yang tergabung dalam militan ISIS, ya seperti itu. Itu orang-orang Khawarij yang justru pemahaman mereka berseberangan dengan para sahabat. Maka kita katakan orang yang berseberangan pemahamannya dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka dia telah menyimpang, sudah berbeda akidah dan keyakinannya. Itu yang kedua contohnya. Kemudian yang kedua ada namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini juga berseberangan dengan para sahabat. Ya, karena mereka lebih mengedepankan akal dalam berbicara. Ketika berbicara tentang agama, mereka lebih mengedepankan akal pikiran mereka. Lebih mengedepankan akal logika ketimbang dalil nakli, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Maka konsep kita dalam beragama, ya kita tidak mengedepankan akal. Akal kita untuk mengikuti dalil, ya. Jadi ketika kita beribadah, berilmu, ya menjalankan satu perintah, ya tentu kita harus memiliki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi kita tidak mengikuti hawa nafsu dan bagian dari keinginan kita atau akal kita. Maka ini kelompok Mu'tazilah, Khawarij, Syiah. Ya, ini adalah orang-orang kelompok yang memang berseberangan dengan pemahaman para sahabat. Kan generasi setelah Rasulullah yang terbaik adalah para sahabat. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik orang setelahku adalah qarni, generasi setelahku, yaitu para sahabat. Tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kemudian generasi setelahnya, yakni tabi'in. Kemudian generasi setelahnya tabi'in. Jadi itulah menjawab sebuah pertanyaan, kenapa mencintai sahabat itu masuk ke dalam bab akidah. Kemudian yang kedua, kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sahabat. Ya, sahabat ini as-sahabatu jamak dari sahib. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tunggal, ada jamak, ada musanna. Kalau mufradnya, tunggalnya sahib. Biasalah kalau dalam bahasa Indonesia kita paham sahib. Ini sahib saya nih. Sahib itu artinya kawan dekat. Ya, teman dekat. Itu sahib disebut dengan sahib. Ini sahib aneh nih. Ya, biasa kita dalam di Indonesia seperti itu namanya sahib. Ya, kemudian jamaknya as-sahabatu atau mungkin pecahan kata dari suhbah. Suhbah ini artinya adalah teman baik. Itu artinya teman baik. Jadi as-sahabah itu secara bahasa. Secara istilah makna as-sahabatu adalah man laqiyan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Yang dimaksud dengan sahabat secara istilah adalah yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini kenabiannya, kerasulannya, taat kepada Nabi. Kemudian dia meninggal di atas Islam. Itu disebut dengan sahabat. Ya, kita harus lengkapin definisi sahabat. Jangan kita potong definisi sahabat yang bertemu Rasulullah di zamannya. Enggak. Abu Jahal pun bertemu dengan Rasulullah. Abu Lahab, adik bapaknya Rasulullah pun bertemu dengan Rasulullah. Tapi apa? Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ya, akhirnya mereka berdua, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, kemudian orang-orang pendeta, orang-orang yang ada di zaman Rasulullah SAW, orang kafir Quraisy pun banyak yang bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Tapi mereka tidak didefinisikan sebagai sahabat meskipun bertemu dengan Rasul. Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah, ya, sehingga pun mereka meninggal di atas kekufuran. Ada yang beriman ada yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian dia beriman kepada Rasulullah, endingnya akhirnya dia pun mati di atas kekufuran. Banyak diantaranya adalah kelompok atau orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad SAW, karena kemunafikan itu tidak bisa dilihat secara zahir.
secara zahir dia berada di sama kita. Kajian Rasulullah, dia pun ikut kajian. Salat berjamaah bersama Rasulullah. Tapi ternyata pada akhirnya Rasulullah mengkhabarkan kalau ini adalah orang munafik. Ya, ada orang-orang munafik, kemudian dia mati di atas kekufuran. Maka ini tidak dimasukkan di dalam kategori sahabat. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat itu memiliki keutamaan masing-masing. Masing-masing sahabat Rasulullah memiliki fadl. Fadl itu adalah keutamaan. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatannya nih. Jadi kita harus mengetahui ya apa tingkatan-tingkatan para sahabat ini. Keutamaan mereka masing-masing. Ada yang papan atas ya. Kemudian ada yang pertengahan, ada sahabat yang kemudian masuk Islam belakangan, namun masih di dalam masuk kategori sahabat. Papan atas, siapa sih yang masuk golongan sahabat papan atas? Artinya sahabat yang paling tinggi, yang paling puncak. Ya. Yang paling tinggi dan yang paling puncak adalah Khulafaur Rasyidin. Ya, Khulafaur Rasyidin. Kita tahu kalau disebut dengan Khulafaur Rasyidin, ya adalah khalifah yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah siapa Pak kira-kira? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga ada Utsman bin Affan. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kita harus hafal nih. Ya, jadi keempat para sahabat ini Khulafaur Rasyidin. Ini yang keempat-empat ini sudah dijamin masuk surga dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan dalilnya. Dipuji juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya. Ya, jadi keempat ini kita harus beriman. Apa yang mereka pahami terhadap Al-Quran dan hadis, maka kita ikuti mereka. Jadi ini adalah sahabat Nabi yang diberi kemuliaan di dalam Islam, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi. Kemudian nanti tiba-tiba ada kelompok yang mengatakan Abu Bakar itu di dalam neraka, Umar bin Khattab itu dalam neraka, Utsman bin Affan sahabat Nabi dalam neraka, kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, itulah dia mereka kelompok Syiah yang mereka tidak terima bahwasannya wahyu itu harusnya diturunkan ke Ali. Ini ada Syiah-Syiah yang ekstrim nih, berpemahaman dan berkeyakinan bahwasannya wahyu itu malaikat Jibril itu salah dalam menurunkan wahyu. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad. Sampai mereka berpemikiran demikian. Ya, harusnya disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW itu bagi mereka kurang. Maka Quran yang ada sama kita ini 114 surat ini ya, yang 30 juz Al-Quran itu bagi orang-orang Syiah itu bukan Al-Quran yang otentik, masih kurang. Yang benar adalah Mushaf Fatimah tebal, nanti akan dibawa oleh junjungan mereka Imam ke-12, namanya Imam Mahdi nanti ketika mendekati hari kiamat. Itu bagi pemahaman mereka. Dan Syiah ini banyak gak Ustaz? Banyak berseliweran di masyarakat. Dan dia tidak menempatkan diri di hadapan kita. Kalau sholat bersama kita, sholat. Dan dia ada sebuah keyakinan, orang-orang Syiah ini di dalam kitab mereka disebutkan, La imana illa bitaqiyatalah. Tidak sempurna iman seorang Syiah ini, kecuali mereka bertakiyah. Apa yang dimaksud dengan takiyah? Menyembunyikan sesuatu ya yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika sholat, ya sholat. Ya. Kemudian mereka tidak meyakini Al-Quran yang ada di tengah-tengah kita itu. Kita mengatakan ini Al-Quran kami, mereka mengatakan ini juga Al-Quran kami. Tapi dalam keyakinan mereka tidak. Dan ini sudah difatwakan oleh MUI Pusat, ya, Majelis Ulama Indonesia. Syiah adalah tergolong bagian di antara orang-orang kelompok-kelompok yang sesat. Ya, kalau mau lihat kesesatan mereka, mungkin di Indonesia tidak begitu ekstrim ya. Ketika ada haul Hussein gitu ya. Kalau mau lihat kesesatan mereka tuh ada di Iran. Yang mereka kalau mengingat hari Karbala, ya, pemujaan terhadap Hussein, mereka sampai cambuk-cambuk diri sampai sampai berdarah. Ya, ini penyimpangan mereka dan mereka kafirkan seluruh 4 sahabat ini kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi kita tahu papan atas sahabat yang pertama adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini yang tergolong masuk surga. Kemudian ada yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, al-ashratul mubasyiruna fil jannah. 10 golongan sahabat yang dikhabarkan oleh Nabi masuk ke dalam surga. Nah, kita harus tahu 4 sahabat ini jelas di surga, dikhabarkan oleh Rasulullah. Ditambah 6 lagi, ada 10. Siapa yang 6 lagi ini? Ya, ada Talhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ya, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'id bin Zaid, ada Abu Ubaidah al-Jarrah. Nah, ini sahabat-sahabat
ya termasuk 4 dari Khulafa ar-Rasyidin ini, 10 sahabat ini dijamin masuk surga. Ya. Jadi 10 orang sahabat ini dijamin masuk surga. Kemudian ada sahabat ya yang ikut serta dalam perang Badar. Ya, ikut serta dalam perang Badar. Ya, perang Badar ini adalah peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Nah, saat itu kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW melawan kaum kafir Quraisy. Jumlah kaum kafir Quraisy di dalam perang Badar itu 1000 orang. Dipimpin oleh Abu Jahal. Ya, Hisham namanya. Ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Kaum muslimin saat itu jumlahnya 313 orang. Masuk akal nggak kira-kira? Siapa yang menang? Secara logika kita meyakini bahwasannya perang Badar ini pasti dimenangi oleh kaum musyrikin. Jumlah mereka 1000, kaum muslimin 313 orang. Gitu. Akan tetapi apa? Alhamdulillah perang Badar kaum muslimin memenangkan peperangan tersebut. Sehingga hanya 14 orang dari para sahabat yang syahid di perang itu, sementara kaum musyrikin berapa banyak di antara mereka terkalahkan dari perang Badar. Nah, kata Rasulullah, ahlul Badar, orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar, bukan hanya yang meninggal tapi yang ikut serta dalam perang Badar, ini juga banyak keutamaan dan rata-rata di antara mereka semua meski tidak direkomendasikan secara langsung, tapi kita meyakini mereka memiliki keutamaan dan pastinya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak masuk akal bagaimana Allah menolong seseorang dalam peperangan di perang Badar 313 melawan 1000 pasukan. Hal ini sama dengan kisah kalau kita baca di akhir juz 2. Ya, di situ disebutkan falamma fasala talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum bin nahar. Jadi ada satu di zaman Nabi Daud, ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Talut namanya. Ya, kemudian mereka melawan seorang goliat raksasa yang bernama Jalut, seorang raja raksasa. Kemudian Raja Talut ini mengatakan kepada kaumnya ketika melewati sebuah sungai, dan itu posisinya dalam keadaan sangat panas, terik sekali. Ya, sehingga mereka melewati sebuah sungai. Kata Raja Talut kepada kaum muslimin saat itu, di zaman Nabi Daud, jangan kalian minum air sungai ini. Ini adalah ujian dari Allah, perintah dari Allah. Meski kita dalam keadaan panas, ya kita kehausan, jangan minum. Ya, kecuali kalau kalian mau minum seteguk atau 2 teguk. Illa man ightarafa ghurfatam biyadi. Kalau mau minum seteguk 2 teguk enggak apa-apa. Ternyata apa? Banyak yang melanggar. Ada yang mandilah, ada yang ini di sungai tersebut. Fasyaribu illa qalilam minhum. Dia banyak yang minum kecuali ya sedikit yang beriman kepada taat kepada perintah Talut. Ya, sehingga mereka dinyatakan keluar, ya, tidak menjadi bagian dari pengikut Talut, dan bagian dari mereka mengatakan kami lelah melawan pasukan Jalut. Jalut ini dia raksasa, kemudian ada tentara-tentaranya. Bagaimana kita bisa menang ini melawan ini? Ya, kemudian orang yang beriman di zaman itu, di zaman Raja Talut dan Daud ini, bahkan Nabi Daud minta izin kepada Raja Talut, izinkan aku mau berperang melawan Jalut yang raksasa. Sehingga Nabi Daud melawan Jalut dan dimenangkan oleh Nabi Daud. Nah, di akhir ayat itu dikatakan wa kam min qalilatin wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kaum yang sedikit melawan kaum yang besar, yang banyak, kemudian dimenangkan oleh kaum yang sedikit. Nah, kata para ulama, kasus yang terjadi di Talut, Jalut, dan Daud ini itu hampir sama dengan perang Badar. Ya, sama kasusnya dengan perang Badar. Karena perang Badar itu, karena di zaman Talut itu kaum muslimin saat itu berjumlah 314 orang. Di perang Badar berjumlah 313 atau 314 orang, sama kasusnya, sehingga Allah memenangkan kaum muslimin di situ. Jadi ahlul Badar, ya, jadi orang-orang yang ikut di perang Badar itu adalah orang yang terbaik. Kemudian ada juga yang dikabarkan oleh Rasulullah keutamaannya, termasuk anaknya adalah Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah Az-Zahra termasuk bagian dari penduduk surga. Kemudian ada As-Siddiqah. Siapa Siddiqah? Adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Khadijah, ya. Kemudian ada Hasan Hussein. Siapa Hasan Hussein ini? Ya, Hasan Hussein ini
adalah cucu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis, huma sayyida min syababi ahlil jannah. Jadi Hasan Husain ini adalah menjadi pemimpin bagi para pemuda di surga. Ya. Maka kita heran, Hasan Husain ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW dan ini adalah orang yang mulia. Hasan, kita berbicara tentang Hasan. Hasan, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lakopnya Abul Hasan. Ya, Hasan pernah memimpin sebagai khalifah pasca kematian Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib wafat, maka tampuk kepemimpinan dipegang oleh Hasan. Ya, dipegang oleh Hasan 6 bulan kalau tidak salah. Nah, setelah itu ini bisa kita baca di sejarah-sejarah atau mungkin kita melihat film, ya. Tampuk kepemimpinan dipegang oleh Hasan 6 bulan, kemudian kaum muslimin saat itu berpecah. Ya, jadi ada kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Muawiyah anaknya Abu Sufyan, ada kubunya Hasan. Sehingga Hasan ini, ya, si Hasan ini dia mengalah agar kaum muslimin pada saat itu bersatu, biar tidak berpecah belah, maka dia mengalah. Dia serahkan tampuk kepemimpinan ini, diserahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sehingga kaum muslimin saat itu bersatu, dan itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Sebelum Hasan ini memimpin, itu terjadi. Ya, Rasulullah sebelumnya sudah bersabda bahwasannya cucuku ini Hasan, ya, beliau nanti akan mempersatukan kaum muslimin yang bertikai. Dan itu terjadi ketika Hasan mengalah, ya, dengan segi kepemimpinan. Tapi ya, wallahu taala alam, secara memang Hasan lebih mulia dari Husain. Walaupun kita meyakini Hasan Husain adalah dua orang cucu Nabi yang mulia. Ya. Akan tetapi ada sebagian kelompok yang kita katakan tadi, kelompok Syiah, justru mereka lebih mengagungkan Husain. Maka kita lihat kalau haul-haul acara mereka, ya, ini kita perlu bicara seperti ini karena memang sudah jelas difatwakan kalau kelompok Syiah adalah kelompok yang sesat. Ya, mereka mengagungkan ya Husain, ya Husain. Maka kita lihat ya Husain, ya Husain. Ya. Kenapa mereka mengagungkan Husain? Atau mungkin karena Husain meninggal ketika tragedi Karbala di Irak, yang meninggal dengan mengenaskan. Ya, padahal kalau kita lihat Hasan lebih mulia, anak pertama, lakop bapaknya pun Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, pernah memimpin dan menjabat sebagai khalifah 6 bulan. Tapi mereka tidak agungkan Hasan. Kenapa nggak disebut ya Hasan? Ya, mereka menyebutkan ya Husain, dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu pelencengan yang mungkin sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW orang-orang Syiah ini tidak menampakkan. Ya, di zaman para sahabat pun juga Khulafaur Rasyidin dia tidak menampakkan. Ya, mulailah mereka ini muncul di zaman Ali, ya, di zaman Muawiyah, yang kemudian mereka berkoar-koar dan yang lain-lain. Di zaman Rasul tidak ada kelompok-kelompok ini muncul. Ya, kelompok ini muncul setelah Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian ada sahabat yang dikabarkan masuk surga, namanya Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais ini punya suara yang keras, lantang. Jadi kalau berbicara dengan Rasulullah itu memang karakternya, suaranya keras. Ya Rasulullah, ya, artinya ketika dia memanggil Rasulullah atau menjawab pertanyaan Rasulullah, ya, dia keras suaranya, lantang, melebihi suaranya Rasulullah. Sehingga ketika turun surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, ketika turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau angkat suaramu melebihi suara Nabi Muhammad SAW. Saat itu juga Thabit bin Qais pergi pulang ke rumahnya, tidak keluar dari rumahnya. Di rumah aja kemudian dia merenung, nangis. Ya, kemudian dicari oleh para sahabat. Kemana Thabit bin Qais? Dicari oleh Rasulullah, para sahabat mencari. Apa kata Thabit bin Qais? Aku khawatir ketika aku nanti keluar, aku masuk bagian dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, janganlah engkau mengangkat suaramu di hadapan Nabi sementara aku punya suara yang keras. Maka Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa Thabit bin Qais itu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maukah aku tunjukkan amalan di mana engkau nanti akan bisa masuk ke dalam surga? Rasulullah mengajaknya perang. Saat itu dia syahid di dalam peperangan, dan tentu saja Thabit bin Qais salah satu di antara sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sahabat Bilal bin Rabah. Ya, sahabat, ya, budak dulu, pernah menjadi budak berkulit hitam. Ya, ini yang pertama kali mengumandangkan azan. Ya, Bilal bin Rabah sudah tidak asing lagi bagi kita. Ini adalah salah satu disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah mendengar tapakan sendal Bilal bin Rabah itu di surga. Artinya Bilal bin Rabah tempatnya
di surga. Kemudian ada sahabat yang berada di Bai'at Ridwan. Apa yang dimaksud dengan Bai'at Ridwan? Jadi ada sebuah petuah perjanjian dari Rasulullah SAW disebut dengan Bai'atul Ridwan karena dia tahta syajarah, dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Di bawah pohon, kemudian Rasulullah memanggil para sahabat untuk mengikrarkan sebuah kesetiaan bahwa mereka akan membela Rasulullah berada di jalan Allah sampai titik darah penghabisan. Karena saat itu ada rumor bahwasannya Utsman bin Affan akan dibunuh di Mekah, sehingga dibuatlah Bai'atul Ridwan. Jadi para sahabat ini membaiat Rasulullah akan setia kepadanya. Dan ini orang-orang di Bai'at Ridwan ini, ya sahabat ini juga masuk surga, memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Begitu juga dengan sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud, banyak yang gugur, ya. Jadi di perang Uhud itu memang posisi kaum muslimin saat itu kalah, ya, melawan orang-orang kafir Quraisy, kalah mereka karena strateginya, ya, karena strateginya kalah sehingga Rasulullah pun tulangnya, giginya beberapa copot dan rahangnya patah. Bahkan diisukan di perang Uhud itu Rasulullah wafat karena sudah berlumuran darah. Akan tetapi orang-orang yang ikut pada perang Uhud, maka ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan yang bisa dikategorikan masuk dari penduduk ahli surga. Jadi sahabat itu banyak, ya Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu sangat banyak. Kalau kita mau melihat di Haji Wada. Jadi Haji Wada itu adalah artinya haji perpisahan. Pertama dan terakhir kali Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji itu pada Haji Wada, haji perpisahan. Nah, haji perpisahan disitulah Rasulullah memberikan khutbah yang mengharukan. Itu salah satu di antara ciri dan tanda bahwa Rasulullah SAW akan mengakhiri hidupnya di tahun itu, tahun ke-5 Hijriah. Nanti di tahun ke-6 atau ke-7 Rasulullah wafat. Maka di tahun itu yang Rasulullah tadinya di bulan Ramadan itu itikafnya 10 hari, maka tahun itu itikafnya 20 hari. Karena itu adalah satu pertanda bahwa Rasulullah akan berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Dan terakhir beliau berada di Haji Wada. Nah, ketika Haji Wada, disitulah para sahabat semua berkumpul. Maka ada berapa jumlah para sahabat yang berkumpul pada Haji Wada itu? Ya, disebutkan di situ 120.000 sahabat. Jadi banyak para sahabat. Dan dari sekian 120.000 itu, ya disitulah tadi ada Khulafaur Rasyidin, ya ada orang yang tergolong masuk ke dalam 10 Mubasysyirina bil Jannah. Kemudian nanti ada yang termasuk perang Badar, perang Uhud, Bai'atul Ridwan. Kemudian nanti ada Sulhul Hudaybiyah dan yang lain-lain. Ya, jadi di antara 120.000 orang itu ada juga sahabat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal hadis. Ya, untuk menghafal hadis. Ya, kalau kita mengetahui ada namanya ya Abu Hurairah, ya. Abdus Syams bin Abdurrahman Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini ya termasuk memiliki keutamaan dan menghafal hadis. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW. Memang Abu Hurairah ini masuk Islam belakangan 4 atau 3 tahun Rasulullah SAW wafat, dia masuk Islam. Sebelum Rasulullah wafat dia masuk Islam. Ya, Abu Hurairah belakangan masuk ke dalam Islam, tapi prinsipnya aku boleh belakangan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi bagaimana aku bisa mengejar sahabat Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar bin Khattab ya di dalam ilmu. Maka Abu Hurairah adalah orang yang paling ya menteliti dan mentelaah hadis-hadis, mulai dari Rasulullah keluar dari rumah, mulai Rasulullah masuk ke dalam rumah, para sahabat menunggu di majelis ta'lim untuk menerima kajian dari Rasulullah, ya. Abu Hurairah menunggu di depan rumah. Sehingga apa? Abu Hurairah punya keutamaan, termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ribuan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, paling banyak meriwayatkan hadis, kalah semua sahabat-sahabat yang lain. Ya, jadi Abu Hurairah dia tidak termasuk 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Kemudian ada yang mengatakan Abu Hurairah ini bukan termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, dia juga tidak termasuk bagian dari orang yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah penduduk surga. Akan tetapi dia memiliki banyak keutamaan. Ya, memiliki banyak keutamaan, di antaranya dia menghafal hadis Nabi Muhammad SAW, dan dia merawikan ribuan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ya.
Jadi ada yang di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Siapa yang dimaksud dengan sahabat as-sabiqunal awwalun itu? Ya, ulama mengatakan, ada yang mereka mengatakan yang mereka hijrah ke kota Madinah, itu disebut dengan sabiqunal awwalun. Atau yang ketika para sahabat ikut ketika pembebasan kota Mekah, atau ketika sulhul Hudaybiyah. Ya, tapi yang jelas adalah as-sabiqunal awwalun adalah mereka yang hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Abu Hurairah. Kemudian yang kedua ada disebut dengan Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah, ya. Aisyah istri Rasulullah, ini guru hadis, guru fikih, rujukan para kaum wanita. Bukan hanya wanita, laki-laki pun banyak yang belajar kepada Aisyah karena istri Rasulullah banyak meriwayatkan hadis, ya, banyak meriwayatkan hadis. Kemudian ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Nah, ini nama-nama sahabat yang memang sudah selayaknya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ya. Jadi nggak hanya nama-nama pemain bola yang kita hafal, ya, nama-nama Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Nanti kalau ditanya siapa para sahabat, 7 sahabat yang menghafal hadis, ya, siapa? Kata Rasulullah SAW, ya, seseorang akan dikumpulkan kelak nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Maka kita harus mendalami dan lebih mengetahui hal-hal yang sifatnya agama seperti itu. Artinya yang menguntungkan bagi kita. Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Ya, kita bisa bertanya kepada orang-orang di luar sana, apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin aja mereka nggak ngerti. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Gitu. Mereka nggak ngerti. Khulafaur Rasyidin ini adalah pemimpin setelah Rasulullah, ada 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga? Nah, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita kelak, dan sehingga mereka bisa mengetahui dan tingkat pemahaman mereka di dalam agama Islam, ya, luas seperti itu. Ya, bukan berarti kita tidak boleh mengetahui hal-hal yang dalam dunia kita, sehingga kita memang harus mengimbangi gitu. Ya, jadi apa tugas kita? Mengapa kita sebutkan keutamaan para sahabat tadi? Apa sih tugas kita? Kita mengetahui ini di surga, keutamaannya begini begitu dan yang lain-lain. Apa tugas kita? Tugas kita yang pertama adalah menghormati para sahabat. Ya, tugas kita adalah menghormati para sahabat dan membenarkan ucapan para sahabat. Ya, membenarkan ucapan para sahabat. Jadi, bagaimana kita memahami Islam? Ya. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Bagaimana kita memahami hadis? Maka kita memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami agama Islam dengan bagaimana para sahabat memahami. Ya. Jadi kita di dalam agama Islam ini, ya, tidak ada perkataan yang lebih tinggi pasca wafatnya Rasulullah SAW kecuali perkataannya para sahabat. Jadi kalau sudah sahabat mengatakan, Abu Bakar, ya, jadi Khulafaur Rasyidin itu, Pak, ada juga tingkat yang paling tinggi. Dari 4 orang ini keimanannya yang paling tinggi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq keimanannya sehingga Umar bin Khattab mengatakan, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman kaum muslimin di bumi, maka masih jauh lebih berat lagi imannya Abu Bakar. Subhanallah. Mereka nih, Umar bin Khattab nih dengan Abu Bakar itu berlomba-lomba, disebutkan di beberapa kitab, ya, di dalam buku-buku sejarah, ya. Jadi suatu hari pernah nih Umar bin Khattab, ya, ketika Rasulullah, ayo kita berjihad nih, kita infak fisabilillah, ya. Umar bin Khattab ini sudah bangga nih, dia mengeluarkan setengah dari hartanya untuk diinfakkan fisabilillah ketika Rasulullah mengajak jihad. Diinfakkan, udah bangga nih, oh saya paling banyak nih, Abu Bakar gak mungkin bisa nyaingin saya nih. Berlomba-lomba. Ternyata ketika sampai di tempat ditanya, Abu Bakar, berapa engkau keluarkan harta untuk menginfak di jalan Allah? Maka Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Subhanallah. Umar setengahnya, itu masih kalah. Tadi disangka Umar itu yang paling tinggi. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, itu lebih banyak seluruh hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu dari harta itu? Apa jawaban Abu Bakar? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Karena memang kadang-kadang iman itu memang nggak masuk di akal. Seperti itu. Bagaimana Abu Bakar menginfakkan seluruh kekayaannya, meninggalkan untuk keluarganya Allah dan Rasulnya.
Ya, begitulah tingkat keimanan Abu Bakar, sehingga kewajiban kita adalah menghormati mereka. Ya, kita memahami Islam ini bagaimana para sahabat memahaminya. Ya, kemudian kita membenarkan ucapannya, beradab kepada para sahabat, tidak mencela para sahabat, tidak mendahulukan perkataan di atas perkataan sahabat pasca Rasulullah meninggal. Tentu kalau ada Rasulullah dan para sahabat, kita kembali kepada Rasulullah. Ya, bagaimana kita? Apakah kita bisa langsung kepada Rasulullah, kepada para sahabat? Melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ada beberapa kitab, ya kayak kitab Minhajul Muslim. Bagaimana ilmu itu? Jadi kan nanti ada mengatakan jargonnya ini Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Emang bisa kita langsung ke Quran Sunnah? Ya enggak. Kita harus melalui jalan yaitu ulama. Ulama ini dia menulis kitab, kita belajar dari kitabnya. Nah, ulama ini pun belajar dari kitab ulama lain sampai kepada Rasulullah. Seperti itu triknya. Kita mempelajari agama Islam itu sehingga sampailah kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mencontoh mereka, ya, mencontoh mereka apa yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi salah satu di antara keutamaan para sahabat, ya, adalah kita memberikan nama untuk anak-anak kita. Yang pertama kata Rasulullah, nama yang terbaik yang diberikan kepada anak-anak kita adalah, kita tahu kan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi itu kan nggak punya anak. Disebutkan oleh para ulama bahwa Aisyah itu pernah keguguran, ya, sehingga dia tidak punya anak. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha membuat lakop untuk dirinya Ummu Abdillah. Saya adalah ibu dari Abdillah, padahal dia tidak punya anak. Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Aisyah tahu bahwasannya nama yang disukai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang berawalan dengan Abdullah. Kemudian Abdurrahman. Abdurrahman Zakaria, Abdullah Zakaria, Abdurrahman Ilyas, Abdurrahman Yusuf dan yang lain-lain. Jadi berawal dengan Abdurrahman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nama para nabi. Ya. Jadi nabi ini enggak semuanya, jadi jangan kita katakan seluruh nabi itu berasal dari bahasa Arab. Enggak. Yang bahasa Arab itu ada 4, ya. Ya, kalau Nabi Muhammad itu berasal dari bahasa Arab. Kemudian ada Nabi Saleh itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Kemudian nama-nama Ismail. Ya. Ini ada nggak artinya Ismail? Ismail nggak punya arti. Tapi karena dia nama Nabi, maka kita dianjurkan menamakan anak-anak kita kaum muslimin dengan nama-nama Nabi. Hud, adakah nggak arti Hud? Nggak ada. Yusuf, apa arti Yusuf? Musa, nggak ada. Isa, nggak ada. Ibrahim, ini bukan dari bahasa Arab. Jadi jangan kita sangka nabi-nabi itu namanya adalah nama-nama bahasa Arab, bukan. Ya, yang dari bahasa Arab itu ada 4, saya lupa. Yang pertama Muhammad, yang kedua Saleh, yang dua lagi siapa gitu. Ya, intinya nama-nama nabi-nabi itu tidak memiliki, bukan arti bahasa Arab gitu. Tapi kita dianjurkan untuk memberikan nama karena dia adalah nabi. Kemudian setelah itu urutannya adalah nama-nama para sahabat. Ada Abu Bakar, maka kita kasih nama anak kita Abu Bakar. Atau mungkin ada namanya Umar. Apakah arti Umar? Nggak ada arti Umar itu. Abu Bakar itu apa? Nggak ada. Utsman, apa arti Utsman? Al-Thuma. Mungkin di dalam golongan orang-orang Arab memiliki makna, ya. Tapi memang tidak memiliki makna. Dan karena dia adalah sahabat terbaik, ya, yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, maka dia memiliki keutamaan. Dan beruntunglah kita mau menamakan diri kita atau menamakan anak-anak kita dengan nama-nama tadi. Abdullah, Abdurrahman, nama-nama para nabi dan nama-nama para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kita harus mencintai para sahabat Rasulullah. Mana dalilnya? Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Maka kelak akan datang suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Ya, ini adalah kaum yang Allah cinta kepada kaum ini dan kaum ini pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud di sini? Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Yani bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap keras terhadap kaum musyrikin. Ya, artinya tegas, ya. Artinya bukan berarti kita katakan tegas kepada kaum musyrikin, kita perangi orang-orang non muslim, tidak. Kita tidak seperti itu dalam agama Islam. Kita memiliki toleransi, apalagi kita hidup di satu negara yang banyak agama di dalamnya, ya maka kita saling menghormati. Jangan kita menghina Tuhan agama lain dan yang lain-lain, jangan kita lakukan itu sehingga terjadi rukun damai. Yang dimaksud dengan tegas di sini adalah dalam hal akidah. Ya, sehingga kita tidak tergadaikan akidah kita dengan orang-orang kafir. Jadi
Allah memuji mereka di dalam surat ini. Kemudian Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasul Allah. Walladzina ma'ahu, yang bersama Muhammad di sini yang maksud adalah para sahabat. Ya, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'um bainahum. Ya, para sahabat dan generasi setelahnya itu asyidda 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir dan lemah lembut sesama mereka. Jadi inilah yang disebut dengan keutamaan para sahabat. Disebut juga sama Allah Subhanahu wa taala, Allah memuji para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ya. Jadi orang-orang sabiqunal awwalun yang telah dulu, ya, yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ya, yang mengikuti mereka setelahnya bi ihsan radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan mereka sudah mendapatkan surga, jannatin tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, la tasubbu ashabi fa inna ahadukum law anfaqa mithla uhudin dhahabat ma balagha mudda ahadin walan nisab. Jangan kalian cela para sahabat. Kata Rasulullah, janganlah kalian mencaci para sahabatku. Ya, banyak para sahabat yang kita sebutkan tadi yang tergolong Bai'ah Ridwan, Uhud, Badr, ya, kemudian Sulhul Hudaybiyah. Ya, sebab walaupun salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, niscaya tidak akan mencapai 1 mud dari infak mereka atau separuhnya. Ya, artinya para sahabat ini kita dilarang untuk mencela. Ketika kita mengatakan seperti ini berarti sudah jelas bahwa orang yang menyimpang, yang menyelisihi para sahabat adalah orang yang menyimpang. Maka di sini kita harus meyakini, kita dari kecil nih, dari SD kita belajar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, di dalam SKI kan pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ya, bagaimana kita pelajarin sahabat-sahabat Nabi. Nanti ketika kita besar muncul satu kelompok yang menyimpang. Kemudian kita kalau terpedaya, terkontaminasi pikiran kita sehingga kita belajar kepada mereka dan meyakini mereka, udah tiba-tiba nanti kita mencela para sahabat. Ya, kemudian kita mengkafirkan para sahabat. Maka ini diantara salah satu kehati-hatian para ulama, dan para ulama memasukkan bab kita wajib mencintai para sahabat, menghormati para sahabat, ya, beradab kepada para sahabat, mendahulukan pemahaman para sahabat di dalam agama Islam pasca kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita hidayah taufiknya, ya, memberikan kepada kita satu pemahaman yang lurus, yang menjadikan, memuliakan dan mengagungkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ridwanullahi alaihi jami'an. Karena Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada mereka, maka kita pun harus mengagungkan para sahabat. Semoga Allah menghindarkan kita dari pemahaman-pemahaman yang melenceng, menyimpang dari para sahabat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.